Program pembinaan siswa bermasalah di Jawa Barat yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi kini menjadi sorotan. Program ini menempatkan siswa SMA yang terlibat pergaulan bebas hingga tindakan kriminal di barak militer dengan tujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan melalui pendekatan ala militer. Para siswa ini dibekali dengan pendidikan bela negara, cinta tanah air, kepemimpinan, dan serta psikologis. Meski menuai kritik, program ini tetap dilanjutkan oleh KDM. Namun demikian, Komisioner KPAI yaitu Anis Hidayah menolak keras program ini. Ia menyebut bahwa keterlibatan TNI tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hak asasi atau hak anak yang dijamin oleh Konvensi Nasional. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melanjutkan program ini dan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat dalam menyelamatkan masa depan generasi muda. 2 minggu di sini, tapi programnya 6 bulan kita ada pemantauan. 6 bulan pemantauan. Ya. Berbeda sikap Komisioner Komnas HAM dengan Menteri Hukum dan HAM bahwa program di Jawa Barat bukan merupakan corporal punishment, namun sebagai program pembentukan dari karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Dan Kementerian Hukum dan HAM mendukung pemerintah Jawa Barat. Berikut sikap dan dukungan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus. Tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, karena ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu, 2025 sampai 2035, itu kita harus go internasional. Ya, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM. Andaikan 2035 itu SDM Indonesia itu mindsetnya mindset HAM, mindset demokrasi, mindset tentang keadilan sosial, perdamaian, kepedulian, itu terbentuk, masyarakat komunitas yang terbentuk, maka nanti 2035 dengan nilai produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, ya, kapasitas yang baik, yang kompeten, maka kita punya target 2035 go internasional, itu kita bisa berani gitu. Sementara setelah itu 2045 Indonesia emas datang. Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat itu salah satunya menuju ke sana.
menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu ya. Karena itu dari sisi hak asasi manusia, saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat yang disiplin tinggi, yang terciptanya masyarakat yang bermartabat, bermentalnya baik, objektif, tanggung jawab, itu melanggar HAM. Saya tidak menemukan. Tidak ada. Itu justru sesuai dengan nilai-nilai HAM. Ya, di negara-negara Barat, di negara-negara Asia, misalnya di Korea, mereka sudah dididik itu, mental dan tanggung jawabnya. Karena itulah kita memulai dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai.